Saya belum pernah ngomong depan tim ya, kita terus terang saya baru pertama kali ya, selama ini pergi ke gereja juga saya ikut-ikutan. Saya tuh dari kecil sekolah Katolik sampai gede terus sekolah Katolik, jadi ke gereja tuh ikut-ikutan. Semua orang satu kelas tuh ke gereja hari Sabtu, jadi kita tuh kayak udah social agenda lah, mesti harus pergi gitu rasanya. Dan kemarin tuh saya tuh ya juga nggak tahu kenapa ya, kemarin waktu berdoa di sana saya tuh masih merem. Lalu pada saat pas saya dengar Pak Rudi bilang kalau misalnya mau didoakan coba maju ke depan. Waktu itu saya dalam otak saya masih pikir nggak mau takut gitu ya. Lalu saya waktu melek saya ngomong suami saya udah maju, mendingan saya maju aja ya. Saya maju. Lalu kemarin siang juga sebelumnya waktu kita lagi acara bebas saya ngobrol-ngobrol sama Bu Hani, sama Tina, Sen, terus lalu waktu itu kita ngobrol-ngobrol tentang Sarah apa segala. Lalu Bu Hani juga ada saranin saya kalau misalnya ntar kalau misalnya paling bilang saya akan ngobrolin maju aja. Lalu saya ingat itu, saya bilang udah maju deh, saya maju. Nah pada saat saya maju tuh ya saya juga nggak mikir apa-apa sama sekali. Saya lihat suami saya juga duduk di sana. Saya merem aja, dan waktu itu saya doa terus, lalu doa pergumulan saya, suami saya sama keluarga kita, semua keluarga pasti ada lah ya. Pada saat saya doa, saya minta gitu ya. Pada saat itu entah kenapa saya merasa tuh kayaknya saya tahu kalau waktu itu saya merem terus, jadi waktu saya merasa tangan saya tuh ditaruh sama Pak Rudi atau Bu Minta, saya nggak tahu ya, ke tangan suami saya. Nah pada saat saya berdoa itu saya ngerasa, aduh kayaknya aku mau jatuh nih, kayaknya aku mau jatuh. Saya masih sempat cekrut tangan suami saya, dan saya ngerasa kalau suami saya itu masih sempat cekrut saya, tapi saya udah nggak sadar sudah ke belakang gitu. Lalu pada saat saya rubuk itu ya, tangan saya posisinya tuh gitu. Lalu saya tuh waktu itu saya tuh sadar, saya ngerasa aduh mau cepet-cepet bangun gitu, tapi tangan saya tuh satu badan sini rasanya hangat, bukan panas ya, hangat gitu. Lalu saya mau lepasin tangan saya mau bangun tuh nggak bisa. Saya ngerasa kayak ada yang bodoh apa gimana gitu, rasanya hangat gitu. Saya gemeter gitu, hangat tapi gemeter di sininya aja, bagian tangan saya tuh rasanya hangat gitu. Waktu saya mau bangun nggak bisa, sampai pelan-pelan saya bisa buka mata, baru saya pelan-pelan bisa buka, baru bisa saya bangun gitu ya. Saya juga merasa kaget, kok kenapa ya tadi kemarin itu ya, belum pernah sebelumnya. Saya selama ini saya punya teman baik di LA juga, dia tuh benar ke gereja seminggu 3 kali lah. Kadang-kadang saya juga nggak ngerti kenapa dia bisa begitu ya, karena saya tahu dia dari kita masih kuliah. Dan saya suka bilang sama dia, rasanya aku tuh sama gereja, sama panggilan agama gitu tuh kayaknya nyambung, kayaknya signalnya nggak ada. Suami saya lebih sering pergi atau terus terang dia waktu datang ke Amerika dia Buddhist actually, dia makan cinta. Ya, dia bisa ada panggilan, lalu kalau ada wihara, ada kejadian acara apa dia kok pergi berdoa. Saya tiap kali datang cuma dengar gitu, kayaknya nggak ada yang nyambung. Itu rasanya nggak ada rasa apa-apa, kok kayaknya semua orang bisa ngerasain ke gereja, kemana kok saya nggak ada gitu, saya rasanya begitu aja gitu. Jadi saya juga manusia biasa ya, terus terang saya nggak tahu saya punya jalan bisa sampai hari ini juga. Semua bilang pergi aja, kita juga belum pernah ngadain, jadi saya ikut pergi aja jalanin gitu ya. Jadi memang saya rasa mungkin ketemu gereja ini juga terus terang Bu Titi yang kenal kita pergi ke sini ya, Cirus nih, juga kayaknya memang udah jalan Tuhan sedikit gitu rasanya. Saya terus lalu semalam saya juga jujur sama semua, saya tuh nggak lagi baca Alkitab. Kemarin malam saya ngerasa satu badan saya tuh rasanya aneh. Saya juga nggak tahu, saya kayak orang sakit meriang, tapi bukan meriang juga, bukan nggak ngerasa sakit, tapi kayaknya kayak ada sesuatu di dalam saya gitu. Lalu saya habis selesai mandi gitu, saya buka Alkitab sebentar. Saya nggak tahu mau baca di mana, soalnya nggak benar-benar pernah baca sebentar selalu ngantuk, nggak ngerti judulnya apa-apa gitu. Selalu ngantuk, aduh tidur. Kemarin saya begitu buka aja, ini pun saya nggak ingat pasal apa. Begitu saya buka, saya langsung kelihatan ada ayatnya hal untuk berdoa, lalu ada satu lagi hal untuk puasa. Saya baca untuknya hal untuk berdoa. Suami saya lihat waktu saya baca itu, dia masih bilang udah tidur aja besok. Dia bilang gitu. Saya baca, begitu saya lihat hal untuk berdoa, entah kenapa sama hal untuk berpuasa saya tertarik itu yang hal untuk berdoa. Saya baca itu semua. Di ayat itu semua satu bab itu saya baca ya.
dia tuh ada yang doa Bapa Kami, jadi yang mana itu? Saya tuh nggak tahu. Nah, sesudah saya tidak Matius, kayaknya Matius benar. Soalnya saya ingat Bu Hani bilang kalau mau mulai baca Alkitab, belajar aja dari Perjanjian Baru. Jadi saya buka Matius, berarti waktu saya buka itu rasanya gitu. Soalnya saya ada baca doa Bapa Kami, ya. Nah, sesudah saya tutup Alkitab, saya terus doa lagi doa Bapa Kami. Suami saya di ranjang sebelah lihat, boleh tanya dia, tangan saya tuh gemetar, shaking terus kemarin malam. Saya berhenti berdoa. Itu kemarin malam loh. Padahal kemarin malam sesudah dari gereja saya masih ngurusin anak saya mandi di sana, apa segala pulang. Saya sendiri mandi bersih-bersih. Lalu saya doa lagi, masih ada lagi. Nah, tadi pagi ini saya bangun tidur kok rasanya apapun itu udah nggak ada ya. Tapi waktu saya doa lagi rasanya masih ada. Rasanya mungkin saya mau confirm sama Pak Rudi sama Bu Dita. Rasanya kalau saya udah dikasih mestinya Tuhan nggak tinggalin saya. Right. Suaminya ngomong dia. Apa yang dialami? Ini saya bisa confirm apa yang istri saya baru ngomong. It's all truth and only truth. Ya, saya udah datang ke Amerika udah 15 tahun ya. Saya sudah pernah lihat sendiri mana kepala tadi. Banyak mujizat juga terjadi ya, di luar jangkauan akal sehat kita. Tapi saya merasa I don't have that connection. Cuma setelah saya datang ke gereja ini, saya bisa merasa itu connection di dalam diri saya. Oke, soalnya everybody is the same. Everybody has their need. Everybody has their struggle. But I can feel a more personal, connection in this church. So sebelumnya saya pernah tulis, dan saya juga pernah berwira, dan saya juga pernah melihat hal-hal yang di luar jangkauan akal sehat, berbuat di luar akal sehat. Tapi saya merasa connection-nya itu tidak ada di situ. Saya tidak ada merasa connection-nya di situ. But I think only you find what's truly yours, dan lu baru bisa melihat diri lu sendiri. Baru lu bisa melihat posisi lu di dunia ini sebagai bagaimana. Okay. Yes, so far that's all I can share. Because seperti Veronica bilang, kita sekarang masih dalam pergumulan. It's not the end of the story, You always, kita selalu berdoa, dan kita selalu memanjatkan syukur tiap hari. But this is not the end of the story, okay? Saya pernah ngomong sama suami saya udah lama, nggak tahu dia masih ingat apa nggak. Saya kadang suka merasa ke gereja tuh kayaknya ngapain ya ke gereja ya, kayaknya itu saya nggak ada merasa apa-apa. Lalu suami saya ada pernah kasih tahu saya sesuatu yang saya sampai hari ini ingat. Tahu entah kenapa mendadak baru berdiri di sini mendadak ingat lagi. Buat semua ya. Dia bilang sama saya ke gereja, ke wihara, itu kayak manusia sama Tuhan tuh jaraknya jauh ya. Lu tuh kayak cari radio frekuensi, ngerti nggak? Jadi lu punya frekuensi, lu tau kalau radio zaman dulu tuh kayak bayangan saya maksudnya dia tuh gitu. Ada antena, lu tau antenanya lu putar kemana lu belum dengar suaranya atau enggak. Jadi kalau lu ke gereja, lu sambil itu jadi lu punya frekuensi itu tuh lagi dia bilang, Xiao tuh maksudnya Mandarin di tuning gitu loh. Jadi kamu di tuning sampai lu tuh nyambung signalnya ke sana. Nah dia pernah bilang sama saya gitu, entah kenapa waktu saya berdiri di sini mendengarkan saya kayaknya mesti bilang ini, gitu aja.